Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karonyong, gue Pinita Sari Wong Cilacap orang apa kurang kebenak. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Ya, di video kali ini masih dengan aktivitas yang seperti biasanya. Ini karena majikan aku atau nenek aku belum bangun, jadi ini kesempatan aku buat cepet-cepet beres-beres ya. Karena kalau nenek aku udah bangun itu bakalan riweh, dan aku harus nyiapin sarapan, ngurus nenek dan yang lain. Jadi kalau misalkan nenek udah bangun itu kerjaan rumah itu jadi sedikit terbengkalai ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan nenek belum bangun itu cepet-cepet atur waktu beres-beres rumah. Dan kegiatan pagi ini dimulai dari menyiram bunga ya teman-teman. Cuaca hari ini itu nggak begitu panas, juga nggak begitu dingin. Jadi buat teman-teman di luar sana hati-hati ya, karena cuaca begini tuh sering banget bikin orang sakit ya. Contohnya aku ini udah ke dokter 2 kali dan baru lumayan sembuh ya teman-teman. Jadi ini bunganya aku cukup siram 1 botol aja, karena kemarin aku udah siram banyak karena nggak begitu kering tanahnya ya. Kalau terlalu basah juga nanti bunganya malah mati gitu loh. Jadi dilihat aja tingkat kekeringan dari tanah yang di potnya ya teman-teman. Dan seperti biasa ya teman-teman, kalau misalkan habis nyiram bunga itu aku pasti isi ulang lagi si botolnya, dan nanti aku mau taruh di tempat semula, karena ya memang rumah ini tuh rumah tua, jadi nggak ada yang namanya keran atau selang air di bagian teras luar teman-teman. Dan next aku bakalan nyuci wastafel yang di ruang tamu lantai 5 teman-teman. Ini nyucinya aku pakai sabun nyuci piring, dan aku pakai spons yang biasa aku pakai buat nyuci kamar mandi ya, bukan spons yang buat nyuci piring ya, karena aku beda-bedakan biar steril juga teman-teman. Karena kalau misalkan kita campur-campur nanti malah jadi nggak sehat buat kita semua ya. Oke ya teman-teman, jadi di sini aku juga memanfaatkan si bekas sikat gigi teman-teman. Biasanya aku tuh pakai buat nyikat di bagian sela-sela yang susah disikat menggunakan sikat besar. Kalian di rumah kalau misalkan punya sikat gigi bekas itu kalau bisa dimanfaatkan, itu lebih baik dimanfaatkan ya buat nyuci kamar mandi atau buat nyuci apa ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan habis dicuci itu dibilas sampai bersih dan dilap kering biar nggak ada bercak putih-putih di bagian wastafelnya. Dan rutinitas seperti ini tuh hampir setiap hari aku kerjakan ya teman-teman, tanpa terkecuali. Karena memang sudah tugasnya seorang TKW ya seperti ini ya, harus bersih-bersih rumah, jaga lansia dan yang lainnya. Yang penting masih wajar dan majikan gak aneh-aneh. Kemudian kita lanjut di bagian lap-lap ya teman-teman. Biasanya ngelap meja makan, ngelap sofa, dan ngelap yang lainnya. Dan lanjut ngelap sofa ya teman-teman, meskipun nggak terlalu kotor karena memang sudah dilap setiap hari, tapi harus tetap dilap biar nggak berdebu, biar besok-besoknya itu nggak kotor banget. Karena kalau misalkan kita nggak ngelap sehari itu besoknya itu males, dan besoknya itu males lagi, jadi debunya itu numpuk, jadi ya nanti malah kena omel gitu kan. Jadi inisiatif sendiri aja teman-teman.
Dan lanjut ngelap di bagian tempat TV ya teman-teman, karena di sini debunya itu kalau misalkan gak dilap sehari itu ketara banget, beda sama sofa ya. Ini tuh kayunya itu meling teman-teman, jadi TV-nya juga itu hitam, jadi kalau misalkan gak dilap itu debunya itu ketara banget ya. Jadi ya harus setiap hari dilap, bener-bener harus setiap hari dilap, nggak boleh nggak. Ini kalau misalkan musim panas itu kan kadang jendela itu dibuka ya, jadi kadang debunya itu cepet masuknya, tapi kalau musim dingin itu masih mending karena ditutup semua. Dan di bagian saklar-saklar gini pun aku harus lap ya teman-teman, karena memang debunya itu kalau nggak dilap itu di mana-mana ya. Ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri debunya. Ini karena kayunya begini, jadi kalau nggak dilap itu ketara banget ya. Teman-teman, ini udah jam setengah 9, tapi nenek aku belum bangun, sama kakek aku juga. Biasanya nenek bangunnya lebih pagi dari kakek, tapi hari ini dia bangunnya siang, biarin aja deh. Jadi aku tadi udah ngisi baju, karena si kakek sama nenek itu tidurnya lagi misah karena nenek aku bukan kakek aku lagi sakit, dia batuk terus, jadi dia tidur di kamar anaknya. Nah aku hari ini nyucinya cuma pakai tangan aja, dikucek-kucek takut berisik karena kakek lagi tidur. Jadi aku tadi bangun pagi cepet sarapan karena aku lagi nggak puasa ya, sarapan terus cuci baju, langsung dijemur dan langsung ke lantai 5 teman-teman, langsung beres-beres semua. Ini tinggal nyapu, ngepel, cuci kamar mandi, nanti turun. Semoga aja nenek nggak cepet bangun biar kerjaan aku cepet beres juga. Oke teman-teman, habis ngelap-ngelap biasa langsung lanjut nyapu. Ini kalau misalkan kakek tidurnya nggak di belakang, kadang-kadang aku tuh pakai vacuum cleaner teman-teman, biar bersih juga debu-debu di sela-selanya itu. Kadang kalau misalkan cuma pakai sapu gitu ya, bersih sih, cuma nggak sebersih pakai vacuum cleaner. Jangan lupa juga di bagian kolong itu disapu dan dipel teman-teman. Jadi pertamanya itu disapu dulu, di minggir-minggirin barang-barang yang bisa digeser, itu digeser ya teman-teman. Di kolong sofa yang panjang ini tuh kotor banget ya, karena memang setiap hari kakek duduknya di sana, makan di sana gitu, kalau makan snack kecil atau apa gitu ya, nonton TV di sana, pokoknya setiap hari duduk di sana sama kadang sama nenek gitu ya. Jadi di sini lebih kotor, jadi memang harus kolong-kolongnya dibersihin. Nah ini di bagian kolong meja makan juga dibersihkan teman-teman, ini setiap hari memang sudah dibersihkan ya, jadi bersih dan nggak ada kotoran. Dan jangan lupa juga sofa yang panjang itu dibersihkan juga dari bagian belakang, tadi sudah dari bagian depan gitu, jadi depan belakang itu dibersihkan, jadi biar bersihnya itu maksimal teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada suara berisik orang ngebor, itu tetangga lagi renovasi rumah, jadi suaranya itu jedor-jedor dari tadi ya. Oh ya teman-teman, ini mohon maaf ya seroknya kecil banget karena memang di rumah sini tuh nggak punya serok yang besar, jadi pakai serok yang kecil, nggak apa-apa ya, yang penting fungsinya sama buat ngumpulin sampah. Oke gengs, tinggal lanjut pel. Itu suara
bor sebelah lagi ngebor tembok atau apa, nggak tahu, berisik banget ya karena belum selesai renovasi rumahnya, jadi mohon maaf kalau berisik ya. Nih gue langsung lanjut ngepel, nanti lanjut nyuci kamar mandi. Nah ya teman-teman, alhamdulillah di sini udah bikin kayaknya paket yang ada, jadi gampang ya, nggak ada tangan, terus benar-benar belum tutupnya itu yang bisa. Oke teman-teman, Bobi mulai ngepel ya, dan ngepelnya itu mengikuti kayak pas nyapu tadi, pokoknya aku nyapunya di mana, ngepelnya di mana gitu teman-teman. Aku tuh paling seneng ya teman-teman kalau misalkan lagi kerja itu nggak diganggu, nggak dipanggil-panggil, jadi kerjanya cepet selesai, akunya cepet santai. Jadi nenek aku tuh kalau misalkan udah bangun, itu kerjaan aku tuh bakalan mandek, mandek dan mandek ya, jadi bakalan terganggu gitu kan. Jadi ini aku kerja kalau misalkan nenek aku belum bangun, itu enak banget, cepet selesainya. Yus guys, lanjut ngepel daripada ngomong terus ya, ini kerja sambil ngoceh ya. Ditemenin kalian itu Bobi terima kasih banyak loh, jadi banyak temen, jadi nggak sepi ya, karena hiburannya itu YouTube, Facebook, Instagram ya, cuma begitu-begitu aja, karena Bobi pun jarang libur teman-teman. Bobi di sini biarpun ada pacar ya, pacar lah ya, ini jarang banget libur, nggak kayak teman-teman lain setiap bulan atau 2 bulan sekali. Kalau Bobi enggak. Ya teman-teman, sebenarnya ini sudah nyalain lampu, cuma karena memang cuaca hari ini tidak bersahabat gitu ya. Ya nggak panas, nggak mendung, tapi ya suram-suram gitu ya. Jadi ini kelihatan gelap gitu ya. Dan Bobi itu terlihat lebih jaliteng, bercanda jaliteng. Ya memang Bobi itu emang hitam kok, nggak putih, enggak. Jadi ini sebenarnya lampunya itu udah nyala semua, cuma memang cuacanya sih yang lagi nggak bersahabat lah intinya. Jadi redup-redup gitu kualitas videonya teman-teman, dan juga mungkin kameranya jelek juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut nyuci kamar mandi ya, karena udah selesai nyapu lap udah selesai semua, tinggal nyuci kamar mandi. Kamar mandinya kalau nggak dicuci setiap hari itu, apalagi ngurus orang tua ya, kalian harus inisiatif sendiri. Kamar mandi harus selalu bersih. Mohon maaf ini suaranya kalah sama suara bor tetangga sebelah ya. Oke teman-teman, ini ngepelnya sudah selesai dan lanjut nyuci kamar mandi teman-teman. Dan ini rutinitas hampir setiap hari aku lakukan. Dan ini nyuci wastafelnya juga aku mau pakai sabun cuci piring ya teman-teman, karena memang enak sih kalau dipakai. Nanti sikat lantainya pun aku juga mau pakai sabun cuci piring. Beneran ya, kalian mungkin yang belum tahu itu, kalian boleh coba deh cuci kamar mandi pakai sabun cuci piring, karena bahan kamar mandi itu kan sama kayak bahan piring. Apalagi kalau misalkan wastafel itu kan juga kadang kakek atau nenek itu kan gosok gigi itu kan pasti ada kotoran dari mulut, dan itu kadang berminyak atau apa gitu kan, dan dicuci pakai sabun cuci piring itu jadi bersih banget, kinclong teman-teman. Dan ini nggak lupa juga ya teman-teman, wastafelnya kalau misalkan habis dicuci juga harus dilap kering wastafel dan kacanya, pokoknya semuanya dilap kering biar nggak ada bercak putih-putih gitu. Biasanya kalau misalkan nggak dilap kering itu kan ada bercak air, dan nanti kalau misalkan kering itu jadi bercak putih gitu ya, kotor teman-teman. Oke, lanjut nyuci WC-nya teman-teman. Ini nyuci WC-nya tuh pakai cairan khusus nyuci WC ya, nyuci kloset. Jadi ini Bobi nggak pakai sarung tangan karena memang sarung tangannya itu pas banget bocor, dan Bobi tuh belum ambil yang baru. Sebenarnya ada stok sarung tangannya, cuma Bobi tuh lagi males ngambil yang baru. Tapi nanti habis cuci kamar mandi, nyuci WC itu pasti Bobi cuci tangan kok, tenang aja. Karena nanti masih mau nyiapin sarapan buat nenek.
Dan seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, ini nyuci lantainya juga aku mau pakai sabun cuci piring ya, karena memang enak banget dipakai. Aku lebih suka pakai ini ketimbang pakai pemutih dan pakai itu pembersih kloset ya, karena pemutih dan pembersih kloset itu memang keras banget, baunya juga sangat menyengat. Jadi aku lebih memilih pakai sabun cuci piring, enak banget teman-teman kalau misalkan buat nyikat kamar mandi gitu ya. Tapi kalau misalkan bagian yang kotor banget itu, aku biasanya memang pakai pemutih atau yang buat nyuci kloset itu teman-teman, jadi biar lebih cepet dan lebih gampang. Kalau misalkan kotornya biasa aja itu, aku biasanya memang pakai sabun cuci piring. Nah, kemudian setelah disikat-sikat lantainya itu, kita bersihkan semua busanya sampai bersih teman-teman. Kemudian dilap kering, karena memang kebiasaan di sini itu kalau misalkan habis memakai kamar mandi dan basah itu wajib dilap kering teman-teman, biar nggak kepleset. Oke teman-teman, segitu dulu video hari ini. Terima kasih banyak yang selalu stay sama Mbak Pi.